Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan termokimia. Nah, pada termokimia ini kita tidak hanya membahas reaksi kimia, tetapi kita juga akan membahas perubahan energi. Nah, pada termokimia ada dua hal yang sangat penting, yaitu adalah sistem dan lingkungan. Apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Nah, sistem sendiri memiliki pengertian, yaitu adalah segala bentuk proses yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Pada slide disediakan gambar, dan di sini kita bisa mengamati kalau sistem itu adalah H2 dan O2, kemudian lingkungan adalah berarti yang berada di sekitar sistem. Bisa di situ wadahnya ataupun tekanan udara. Nah, sistem itu dibagi menjadi sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada slide disediakan ada 3 gambar yang menunjukkan sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada sistem terbuka, memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Kita bisa mengamati contoh dari sistem terbuka, misalnya ada botol yang tidak ditutup. Di situ memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan perpindahan energi. Sedangkan pada sistem tertutup, itu memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak dapat terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungan. Nah, contohnya misalnya wadah yang ditutup. Pada wadah yang ditutup, masih memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tetapi perpindahan materi tidak. Selanjutnya, sistem terisolasi. Pada sistem ini tidak memungkinkan sama sekali terjadi perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Nah, contohnya sistem terisolasi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa amati pada termos. Nah, perubahan energi pada termokimia itu bisa dihitung dengan entalpi. Entalpi adalah kalor yang berpindah dari atau ke sistem pada tekanan konstan. Nah, pada entalpi tidak bisa dihitung, tetapi yang bisa dihitung adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu dinyatakan dengan delta H, dan perubahan entalpi dinyatakan dalam rumus delta H, H produk dikurang H reaktan. Dan perlu diingat, ketika reaksi itu melepaskan kalor, delta H-nya itu bernilai negatif. Dan misalnya menerima kalor, berarti delta H-nya akan bernilai positif. Nah, di sini kita akan mempelajari reaksi eksoterm dan endoterm. Kedua reaksi ini sangat berbeda, dan perbedaannya bisa diamati pada gambar. Nah, pada gambar di sini, eksoterm akan terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Karena terjadinya pelepasan kalor, maka suhu lingkungan akan naik. Kemudian nilai entalpi sistemnya akan berkurang. Dan perubahan entalpinya akan bernilai negatif. Sedangkan pada reaksi endoterm, terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, yang terjadi, suhu lingkungan akan menjadi turun. Kemudian entalpi sistem akan menjadi naik. Dan perubahan entalpinya akan menjadi positif. Pada gambar di slide disediakan contoh reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kedua gambar ini menunjukkan bahwa reaksi eksoterm dan endoterm sangat berbeda. Nah, pada reaksi eksoterm di sini contohnya kayu yang dibakar, dan pada reaksi endoterm contohnya adalah es yang mencair. Sekian pembahasan untuk pendahuluan termokimia. Terima kasih. Jangan lupa tetap selalu pakai masker dan tetap jaga jarak.